Halo Kepoker, selamat datang di arena pertarungan paling panas di pasar modal. Hari ini kita bongkar drama di balik layar trading dan investasi. Ini bukan lagi soal uang bro, tapi soal perang filosofi investasi. Si agresif, investor kalajengking, melawan si disiplin, investor lebah. Siapa yang akan bertahan saat badai pasar datang? Dan yang terpenting, gaya mana yang akan membawa kita pada kebebasan finansial sejati? Kita bedah tuntas. Bagian 1. Mengenal si agresif, investor kalajengking, the high risk gambler. Kelompok ini adalah para pencari sensasi. Saya sebut investor kalajengking. Mereka adalah trader atau spekulan murni. Tujuan cuan instan. Mereka fokus pada trading harian atau mingguan. Targetnya bukan 20 tahun, tapi 20% dalam seminggu. Mereka terobsesi pada time the market, mencoba menebak kapan harga akan berada di puncak atau lembah. Menggunakan leverage dan margin. Ini adalah senjata paling berbahaya mereka. Mereka pinjam dana dari broker atau margin, atau menggunakan fasilitas leverage untuk memperbesar modal. Tujuannya, memperbesar potensi untung. Tapi ingat bro, jika untung dikali 2, ruginya pun dikali 2. Rentang mental yang sangat pendek. Mereka sangat reaktif terhadap berita, tweet influencer, atau rumor. Sedikit naik, mereka pamer. Sedikit turun, mereka panik. Hidup mereka penuh stres karena harus memantau layar 24 jam. Gosip pahitnya bro, saat harga turun tajam, kalajengking sering terkena margin call. Itu artinya, broker meminta mereka menambah jaminan. Jika tidak sangkut, seluruh aset mereka dilikuidasi dan mereka terpaksa rugi total. Ini adalah ending yang sering dialami oleh para pencari sensasi. Bagian 2. Mengenal si disiplin, investor lebah, the patient wealth builder. Kebalikannya adalah investor lebah. Kelompok ini paham bahwa kekayaan sejati butuh proses, mirip lebah yang mengumpulkan madu sedikit demi sedikit. Fokus jangka panjang dan risiko terukur. Mereka membeli aset berkualitas, saham, reksadana, atau properti, dan tidak peduli fluktuasi harian. Mereka fokus pada time in the market. Semakin lama di pasar, semakin baik. Strategi DCA atau dollar cost averaging. Ini adalah senjata utama lebah. Mereka berinvestasi secara rutin tiap bulan dengan jumlah yang sama, membeli lebih banyak saat harga turun dan lebih sedikit saat harga naik. Ini menghilangkan unsur emosi dalam keputusan beli, berteman dengan compounding. Investor lebah membiarkan bunga atau dividen mereka berbunga lagi atau reinvestasi. Mereka menciptakan mesin uang pasif yang bekerja sendiri tanpa mereka pantau setiap jam. Investor lebah mungkin tidak viral di TikTok, tapi saat badai pasar datang dan kalajengking stres, lebah justru tenang dan berpikir, harga turun, bagus, saya bisa beli aset berkualitas ini dengan harga diskon. Mereka melihat kerugian sebagai peluang, bukan ancaman. Bagian 3. Perang strategi, fakta kemenangan jangka panjang. Lalu, mengapa strategi lebah hampir selalu menang dalam jangka waktu yang panjang? Ada 3 fakta tajam yang harus kita hadapi. Kekalahan timing pasar. Tidak ada trader, bahkan yang terbaik di dunia sekalipun, yang bisa 100% tepat menebak pergerakan pasar. Kalajengking mencoba menang di sprint harian, sementara lebah menang di maraton compound interest yang kuat. Reduksi risiko ego dan psikologis. DCA menghilangkan red flag psikologis utama, yaitu FOMO dan sunk cost fallacy. Karena pembelian dilakukan secara otomatis dan rutin, tidak ada drama ego atau penyesalan saat harga turun drastis. Keterbatasan waktu dan energi. Kalajengking harus menghabiskan waktu, energi, dan emosi di depan layar. Sebaliknya, lebah bisa fokus pada karir, keluarga, atau hobi. Sementara uangnya bekerja secara otomatis. Mereka membeli waktu luang mereka sendiri. Jadi, Kepoker, jika Anda ingin kaya bukan dalam semalam, tapi kaya secara terstruktur dan bebas stres, tiru filosofi investor lebah. Biarkan modal Anda bertumbuh stabil, ambil risiko yang terukur. Jangan pernah menggunakan uang kebutuhan dapur untuk margin trading. Kalau kamu tim investor lebah yang sabar dan disiplin, like video ini. Komen di bawah, strategi trading kalajengking paling liar apa yang pernah kamu saksikan atau coba. Share ke temanmu yang baru nyemplung ke dunia kripto dan gampang FOMO. Dan subscribe Media Kepo Presence, karena kita akan terus bongkar gosip dan strategi investasi agar kamu jadi investor yang bijak. Kita akan selalu terkepo-kepo, tapi terkepo secara cerdas.
Sampai jumpa di episode berikutnya ya, pastinya lebih menarik dan menginspirasi lagi. Tetaplah terkepo-kepo. Terima kasih. Bye-bye.